Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT, tiada bosannya kita untuk selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat-nikmat yang masih diberikan kepada kita. Termasuk pagi ini kita sekalian bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju Masjid Darussalam dalam rangka untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan kajian pagi ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah sampai masjid ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridha Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan Allah. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang mudah-mudahan diberi kelonggaran rezekinya sehingga bisa membayar hutangnya. Anak-anak kita jadi anak yang soleh, solihah. Ilmu-ilmu yang selama ini telah kita pelajari menjadi ilmu yang barokah. Sewaktu-waktu diambil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini Sabtu kelima giliran saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang ikatan-ikatan sihir, buhul-buhul setan yang saya yakin menurut pengalaman setiap orang itu kena sebenarnya. Ya, setiap hari kita itu mendapat ikatan. Setiap hari kita itu mendapat ikatan-ikatan setan atau jin. Cuma kita belum tahu atau tidak terasa. Ngalami tapi tidak tahu. Ini sebenarnya apa? Supaya kita tahu. Setelah tahu berarti kan akhirnya kan berupaya untuk melepas, untuk mengantisipasi bagaimana agar kita ini tidak kena buhul-buhul sihir atau ikatan-ikatan dari setan. Nah, nanti saya tunjukkan tanda-tandanya atau indikasinya orang itu kena. Nanti jenengan akan tahu, ya berarti saya ini kena. Nah setelah kena terus bagaimana caranya? Untuk mengantisipasi dan untuk menyembuhkannya, ya kan gitu. Itu kan seperti jadi kan kadang kan kalau belum periksa ke ahlinya atau dokter kan nggak tahu bahwa jenengan itu terindikasi penyakit ini gitu. Tapi begitu periksa, ternyata saya ada gejala-gejala ini. Nah itu ya. Maka di sini di kesempatan ini ada 40 poin. Tapi bukan hanya 40, sebenarnya banyak. Tapi pada kesempatan ini ada 40 poin. Kalau tidak selesai ya nggak akan dipaksa. Nah, nanti boleh tanyanya boleh pada forum atau tanya nanti setelah usai kajian. Jika tanya memperdalam monggo atau komunikasi ke rumah monggo tentang kaitan ini. Insya Allah jenengan akan tahu. Nah ini saya awali dari
hadis Rasulullah SAW dari Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahihaini. Saya sampaikan dulu, kalau jenengan menemukan Sahihaini itu berarti Bukhari dan Muslim. Jadi dua-duanya meriwayatkan. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda begini, ketika salah seorang di antara kamu itu tidur, setan akan mengikat 3 bukul pada sudut kepalanya dan dia memukulkan pada setiap anggota badan yang ia ikat dengan bukul, lalu berkata, yang berkata siapa? Setannya berkata, kamu mempunyai malam yang panjang, maka tidurlah yang pulas. Jadi setiap malam berarti jenengan itu ada ikatan. Jadi setiap jenengan tidur, bukan hanya tidur malam, pokoknya jenengan tidur. Begitu jenengan tidur, setan itu mengikat di sudut kepala kita dengan 3 ikatan. Kemudian kalau kita itu orang tua sama anak-anak kan dilus-lus tidur atau dipupuk gitu, dipupuk, dipukul-pukul gitu ya, dipupuk tidur-tidur. Agaknya gitu kalau kita sama anak kan tidur sampai dipupuk gitu ya, dipukul-pukul lagi. Dan setan juga begitu. Kalau jangan kan tidur ada ikatan di sudut kepala dan terus dipukul gini. Kamu mempunyai malam yang panjang, maka tidurlah dengan puas. Jangan langsung tidur dengan pulas. Kalau tidur dengan pulas itu artinya apa? Ya sulit bangun itu ya. Tahan tidurin, tahan kalau Jawa itu tahan itu, nyaman sekali. Ya. Terus sekarang bagaimana untuk melepas tali itu? Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari sama Muslim. Apabila dia bangun tidur, ya apabila kita tuh bangun tidur, untuk melepas yang pertama itu berzikir. Kalau jangan berzikir, nah zikirnya apa? Ya doa bangun tidur itu. Bapak Ibu hafal ya doa bangun tidur? Hafal ya? Saya yakin Bapak Ibu itu hafal, cuma sering lupa. Kata dia, ya saya yakin jenengan hafal. Doa bangun tidur itu seperti itu. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Begitu jenengan zikir itu, berdoa itu, maka lepas satu. Ikatan yang di kepala oleh setan tadi lepas satu. Kemudian satu bukul lepas, lalu berwudu. Setelah bangun itu wudu, maka satu akan lepas. Untuk lepas ikatan yang kedua dengan wudu. Dan berikutnya adalah melakukan sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat. Satu bukul lagi akan lepas. Jadi 3-nya lepas ya. 1 bangun tidur baca doa tidur, yang kedua ambil air wudhu, yang ketiga sholat sunnah. Maka lepaslah 3 tali itu dari kepala kita tadi ya, hingga satu bukul lagi akan lepas tadi teman. Hingga pagi hari ia akan menjadi orang yang sangat giat, mempunyai jiwa yang sangat baik, stabil. Kalau dia tidak melakukan hal demikian, maka jiwanya akan menjadi buruk dan pemalas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata dia. Nah, sebelum selanjutnya ada yang pertanyaan atau ada mungkin ada hal yang dirasakan begitu? Nah, kalau tidak saya lanjut. Berikutnya adalah menurut Imam An-Nawawi menjelaskan tentang di sini ya, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan bukul atau ikatan ini. Ada yang berpendapat maksudnya adalah bukul tadi atau ikatan atau tali yang sesungguhnya artinya adalah ikatan pengaruh sihir pada manusia. Jadi ada pengaruh sihir itu berarti kena ikatan
karena aku terasa ya beristighdari kan ya kadang-kadang begini ya, kalau yang pukul itu berarti memang ada kaitannya dengan juga yang lebih kuat itu kadang yang dikirim ya, pukulnya itu cara ngirimnya itu dengan yang pukul talinya itu ya jangan bayangkan talinya itu ditali seperti pakai tali rafia begitu. Ikatannya kan dengan mantra, jadi dengan mantra, kemudian memutusnya dengan doa, kalau ada orang yang kadang konsultasi itu kadang ya pas setelah kita deteksi terkadang muncul, ya kadang disuruh keluar itu kan juga sulit itu. Disuruh keluar itu sulit karena apa? Aku diikat. Siapa yang ikat? Ya orang ini ya A ini aku diikat. Di mana? Di kaki, di tangan, kadang di dada. Ya biasanya itu kamu kadang biasanya di yang agak sembunyi-sembunyi gitu ya. Di ketiak, kadang di sela-sela jari. Itu diikat dengan mantra, yang putusnya dengan doa. Jadi kalau menurut Imam Nawawi menjelaskan bahwa lahirnya hadis ini menerangkan bahwa orang yang belum mampu melakukan 3 hal, zikir, wudu, sholat, tergolong jiwanya pemalas dan buruk. Siangnya atau sepanjang hari itu orang itu adalah jiwanya menjadi pemalas untuk melakukan apa? Untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Ya sholat, ya baca Quran, ya kajian dan seterusnya itu malas gitu. Dan kecenderungannya sifatnya itu untuk melakukan hal yang buruk sebelum melakukan 3 hal ini apabila bangun, yaitu zikir, wudu dan sholat. Dan mudah-mudahan kita sekalian dilindungi Allah SWT dan diberi kemudahan untuk memutus atau melepas 3 tali, terutama 3 tali. Nah, menurut Syekh Abu Fadil bin Hasan ya, dalam Sarah Imam Turmudi, artinya penjelasan, sarah itu hanya penjelasan atau keterangan dari hadis Imam Turmudi, itu menyebutkan bahwa rahasia memulai sholat malam dengan 2 rakaat sholat sunnah ringan adalah supaya secepat mungkin dapat melepaskan bukul-bukul yang dihembuskan setan. Jadi salah kitab Waqiatul Insan dan Asy-Syarih Al-Batar karya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Maksudnya di sini yang 2 rakaat itu dalam hadis kan diterangkan bahwa kalau kita bangun malam kita doa, bangun tidur, kemudian wudu, terus sholat. Yang dimaksud ringan ini adalah sholat iftitah. Menurut Syekh Abu Fadil bin Husain itu menerangkan bahwa sholat sunnah itu yang dimaksud adalah sholat iftitah. Sholat iftitah itu sholat ringan ya, pembukaan. Sebelum sholat tahajud itu disunahkan sholat 2 rakaat ringan tanpa surat. Jadi kita membaca Al-Fatihah saja terus rukuk, terus 2 rakaat itu tanpa surat. Jadi surat itu seperti dulu di sini kalau tarawih kan dulu ada sholat iftitah gitu ya, itu sholat malam. Seperti gitu 2 rakaat itu untuk cepat melepas tali-tali yang ada dalam kepala kita. Tujuan setan melakukan ini adalah apa? Mencegah hamba untuk qiyamul lail dan menimbulkan kemalasan hingga dia mampu menguasainya sepanjang hari. Perkara ini adalah konspirasi busuk dan tipu muslihat setan terhadap manusia untuk melaksanakan aksi setan dalam melakoni kedolimannya, supaya manusia itu malas ya. Kalau nggak melakukan ini, orang itu malas ya, malas ibadah, malas belajar, malas melakukan atau melakukannya bukan terpaksa, artinya tidak bisa ikhlas. Ya melakukan tapi tidak ikhlas karena ada apa? Keterpaksaan dan juga gerundel. Kalau Jawa ini gerundel. Kertas kayak gerundel ya. Gerundel itu udah
Ya lakukan tapi sama ngomel. Ngomel gak ikhlas itu. Ketika sihir konspirasi antara wali setan, nah wali setan itu dukun itu namanya wali setan ya. Dengan setan dihembuskan atau ditujukan pada orang yang akan dituju, maka para wali setan dukun itu menggunakan bukul atau tali, baik berupa pakaian, rambut atau barang-barang lain dari korban sebagai perantara sihir. Maka tidak heran ketika seorang terkena gangguan sihir diruqyah sembuh lalu kambuh lagi karena masih ada ikatan sihir atau bukul yang harus dihancurkan sebagai pematah sihir tersebut. Itu ada di gambar di pojok itu ya. Nah, kalau sihir ini kalau sihir orang atau ngirim itu biasanya menggunakan sarana kadang kain bekas yang dipakai orang ini ya, kadang dari rambutnya, rontokan rambutnya orang yang akan disihir itu lebih cepat, terus dibungkus kain kafan, terkadang juga diberi tambahan, biasanya juga ada paku, ada jarum gitu ya, jadi santet itu. Kemudian ditiupkan atau dia menggunakan sarana boneka. Ya boneka itu yang di lepoto itu yang ditaleni kemudian juga ditusuk-tusuk, kadang menggunakan polpen seperti polpen gitu ya. Polpen itu dilepas tutupnya, kemudian dia baca mantra, terus ditiupkan ke polpen tadi, terus ditutup lagi, kemudian ditiup. Itu bisa terbang masuk ke tujuh orang yang dituju itu, kemudian tidak lama kemudian polpen tadi balik dilihat, kalau dibuka tadi ada darahnya berarti masuk, tapi kalau dibuka nggak ada berarti tidak kena. Kalau tidak kena ya dia bingung itu, bingung siap-siap mungkin bisa kembali kepada yang ngirim ini. Atau kalau di air itu terpecik gitu ya, ciprat-ciprat gitu. Nah itu kalau tidak kena, tapi kalau kena ya langsung masuk kepada yang dituju itu. Bisa terikat, ya, tangannya terkadang terikat beneran. Kadang begitu saya tangani sarungnya itu, ya dia sudah tangannya gini ya begini nggak bisa lepas. Nah, terus tangannya kadang saya pukul gini dengan doa, saya ginikan ya. Saya membayangkan ada tali tangannya ditali langsung bisa lepas. Kadang juga komunikasi lancar, tahu-tahu langsung nggak bisa ngomong, cuma pencicil gini. Terus tangannya memberi isyarat begini. Jadi mulutnya itu diikat, jadi nggak bisa bicara. Udah nggak bisa kadang bicara, ayat gitu dong. Dan saya tutup mulutnya begini, ya saya bacakan doa rupiah. Baca doa rupiahnya diantaranya ya Ta'awud Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kabir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. La haula wala quwwata illa billah. Ya langsung bisa ngomong lagi. Tangannya begini dipetek di kursi saya itu begini, ya begini. Ya kita lihat secara mata nggak ada talinya, tapi dia tertali, sapu, tarik begini dengan baca doa. Ya langsung lepas dia bisa bebas bergerak lagi. Itu langsung. Itu bisa komunikasi juga. Padahal yang ngirim itu langsung ngomong, tadi wujudnya dukun tadi persis ngomong orang yang ngirim kemarin malam itu ada orang itu dibuat oleh bulenya sendiri dari pandaan itu. Dari pandaan. Setelah ular dan dia mimpi, Pak, 3 hari yang lalu mimpi ada ular atau kaki saya itu dirubung oleh kaki 1000. Tak biarkan. Itu menurut mata kelihatan gitu, orang lain nggak tahu, yang tahu dia. Akhirnya masuk ke jari-jarinya. Ke jari-jarinya. Kemudian yang ular tadi di pundaknya sini. Sehingga ketika dia ngajar itu sempat semakut, terus dibawa ke UKS, akhirnya sampai dibawa ke Panti Nirmala. Jadi nggak ada apa-apa dia periksa, kemudian pulang lagi terus ke rumah. Begitu saya bacakan orang keluar, ularnya itu keluar lewat kepala gini, langsung melet-melet itu langsung keluar. Setelah keluar ya suaminya yang tunggu nih.
Setelah begitu tadi sampai tadi keluar rumah tadi, maksudnya ya iya tadi sampai ambil perak ambil pangkap gitu. Nah, setelah itu yang kedua saya pukul lagi, akhirnya muncul aku ini bulingnya arek iki. Ya jelas gitu, yang saksinya karena setelah geger sama bulingnya rebutan warisan. Ya saksinya suaminya bener Pak Ustaz. Ya begitu kemarin geger. Ya arek iki sak jaga yo apik, yo rumah anakku yo apik, tapi aku gak terima. Nanti saya dapat warisan sing banyak Pak. Iki arek iki, maka aku udah mati arek iki karo adi. Aku bulingnya, aku ya buat aku bulingnya sih yang nomor ini. Ya cocok persis semua rebutan warisan. Nah terus ya hari ini tadi paginya dia akan menyelesaikan itu, akan tuntaskan itu sudah pembagiannya. Nah sebelum berangkat sudah disikat itu, tapi alhamdulillah tuntas. Akhirnya tak paksa suruh keluar nggak mau, kalau nggak terpaksa tak hajar dengan ayat Al-Quran. Akhirnya coba kamu ya caranya gimana? Caranya tobat. Ya kamu istighfar. Sadar, aku nggak mau sadar, tapi aku mau keluar ya. Jadi nggak apa-apa. Betul sih penting walaupun nggak mau masuk Islam nggak apa-apa. Islam nggak ada masalah. Akhirnya minta dibantu keluar lewat mulut tak ambilkan kresek. Disediakan istri yang ambilkan kresek, kemudian saya pukul punggungnya itu pukul dia keluar. Yang tersebut dia cerita. Yang bersangkutan cerita. Pukulnya lepas ya. Dan diikat dengan mantra yang tadi, putusnya dengan doa. Karena itu perbanyaklah kita selalu berdoa kepada Allah SWT agar pukul-pukul yang kita nggak tahu, nggak sadar dalam diri kita, ya nanti akan lepas. Nah, di sini tanda-tandanya bahwa di dalam diri kita itu banyak pukul. Tapi kalau kita rajin ibadah, rajin berdoa, dan kita selalu menjaga wudhu, insya Allah kemungkinan kecil itu ya ada, tapi nggak sampai menguasai. Nah, di antaranya yang pertama, sakit kepala selepas waktu asar ke atas. Ya, jangan tanya pada diri sendiri. Kalau jangan pernah mengalami ini, sakit kepala waktu asar ke atas. Tapi kalau siang enggak, kalau pagi enggak, tapi kalau sore kok kepala pusing, nggak ada sebab. Sampai asar, pada pagi sampai isya itu sembuh deh, nggak ada obat, ya udah sembuh sendiri. Tapi setiap sore sakit. Nah itu indikasinya gitu ya. Terus yang kedua, badan terasa berat dan malas. Awal rasanya wabar, malas mau melakukan itu mual sih. Ya, tapi tidak ada sebab ya. Sebab jangan mari bekerja, mari lari atau mari olahraga, capek itu kan biasa. Ada sebab, enggak ada sebab. Sukar mendapat jodoh, sulit mendapat jodoh itu adalah juga. Nah nanti ada kajian khusus. Ada kajian itu, ada artikelnya nanti yang tentang dapat jodoh itu gimana. Ya, kemarin ada anak dari Pakai Saji, ya dia lulusan dari Gontor ya. Kemudian ketemu saya, dia menyerahkan bungkusan begitu. Loh, ini apa Pak? Ya saya sebenarnya nggak tahu dari bapak saya. Dari temannya bilang gitu, anakku kok nggak dapat jodoh, kok nggak dikasih, mungkin itu ada gangguan itu. Terus saya diberi bungkusan tak simpan di rumah. Nah, kadang bungkusan itu sendiri itu kan kadang ya jin dia bilang itu supaya anak sampai terjaga, supaya jodoh yang menarik sama orang kan begitu. Nah itu jin yang dilebokkan di dalamnya itu kan jin dalam bungkusannya. Nah jinnya itu justru senang sama anak itu. Ya kan, karena selalu jaga, dia kan diberi tugas untuk jaga. Ya dijaga, gak boleh diganggu oleh laki-laki malah. Jadi ganggu aja. Akhirnya kan gak ada yang ganggu, gak ada yang dekati. Mau dekati wedi. Ya, jadi akhirnya malah gak cocok. Setan jin itu malah senang masuk di dalam dirinya orang itu. Sehingga kalau tertarik sebentar 1 minggu lari. Bukan cantik lagi, tapi berdiri.
wajahnya itu berubah. Kalau saya pernah nangani ini orang Kalsit itu kerja di Jakarta di bank di Jakarta dan dapat jodoh, tapi setiap hari tukaran sama calonnya nggak jadi ya gitu. Terus dibawa ke rumah sama bapaknya, sama Ustadz Muslim itu. Ya begitu. Saya rupiah, saya bacakan doa, terus matanya saya tutup begini. Ya, dia menjerit. Apa yang dilihat? Yang dilihat itu orang tua rambutnya bosak pasir jelek gitu. Oh makanya calon lagi tinggalkan tanpa sebab. Ya kok dia cantik, tapi pada suatu saat dilihat itu bukan cantik, menakutkan dan jelek. Akhirnya kan lari tanpa sebab. Ya dia bingung, langsung tinggalkan aku padahal nggak ada apa-apa, nggak ada. Nah setelah ditelusuri ternyata yang laki tadi melihat calonnya itu bukan seperti calonnya, tapi wajah jelek dan menakutkan. Dan juga ketika tidur itu sering mimpi didatangi orang itu untuk tidak mendekati perempuan itu. Nah, itu diantaranya itu. Ya, itu ada ikatan-ikatan sehingga sulit mendapat jodoh. Setiap ada orang mendekati nggak jadi. Setiap mendekati nggak jadi. Itu diantaranya gitu ya. Nanti ada kajian khusus tentang masalah jodoh. Kajian khusus materi ya. Badan sakit tidak kunjung sembuh. Jadi loro-loron sakit-sakitan, tapi di bawah dokter tuh nggak ada sakitnya. Ya seperti kemarin itu, yang jelas dia pegang-pegang nggak bisa nafas. Setelah dicek memang kekurangan oksigen ke otaknya ya, ada sumbatan gitu. Tapi nggak ada. Dia nggak ada. Termasuk orang yang dulu pernah saya singgung, orang Danau Atas itu, Danau Atas Sorgenser itu ya. Itu kan ya malam-malam telepon saya, kemudian ibunya telepon saya. Minta dibantu begitu. Kenapa? Rasa sakit-sakit terus Pak. Bawa ke dokter sudah. Ini hasilnya tak bawa ke bapak bahwa dia sudah saya scan di ronsen di lambung sampai 3 kali. Tidak ada apa-apanya. Tapi sakit. Ya udah setelah ke rumah bapaknya tidak percaya. Ibunya percaya gitu-gitu. Dalam modern kok percaya dengan gitu-gitu. Ya, sihir itu ada dalam Quran, ada, hadis ada, dan juga kenyataannya ada. Saya dulu nggak percaya gitu ya. Nah, kemudian setelah saya cek, saya duduk, saya cek, saya bacakan doa ruqyah itu, dia langsung muting kata-kata menjerit begitu. Setelah menjerit, kemudian mohon maaf, tangan saya dekatkan ke perutnya begitu. Kemudian saya membayangkan ada sesuatu di perutnya begitu. Kemudian la haula wala quwata, Allah saya tarik begini, langsung sadar. Lalu sadar sakitnya hilang. Loh itu kan nyata. Saya bilang, Pak ini bukan rekayasa Pak ya. Ini nyata. Iya Pak, saya seumur hidup ya baru percaya begini, ini baru tahu ini. Karena umumnya di Muhammadiyah itu kan nggak percaya gini. Nah, saya pengurus Muhammadiyah Pak. Saya pengurus BDM. Dan saya Muhammadiyah. Dan ini saya juga sering konsultasi dengan pimpinan Majelis Tabligh wilayah Jawa Timur, Dr. Hakim. Dan teruskan aja Pak, ya begitu. Kemudian sekarang di HPT Himpunan Putusan Tarjih yang baru yang ketiga itu di bab pertama juga membahas tentang sakit, tentang pengobatan dengan ruqyah. Di bab pertama yang baru, HPT yang baru, saya punya, saya pelajari. Dan artinya ya kalau memang ruqyah itu ruqyah syar'iyah dibolehkan, ruqyah yang silkiyah yang tidak diboleh, yang baca-bacaan yang tidak jelas itu, yang baca Quran, yang baca Al-Fatihah, tapi juga masih baca yang lain. Nah itu syirik itu kan menyekutukan loh. Ya pakai doa Al-Quran, tapi juga doa pakai doa yang lain yang tidak jelas itu doa apa itu? Ya begitu. Kalau ruqyah jelas. Nah kemudian juga tanda-tanda lagi sakit ketika ziarah orang meninggal. Jadi kalau jangan takziah itu sakit. Kalau jangan takziah itu sakit. Atau jangan lagi besok orang sakit, jangan sakit. Tapi kalau pulang ya udah, atau keluar ya udah. Itu terjadi dan ada, mungkin jangan nggak alami gitu. Tapi ada, karena banyak yang konsultasi ke rumah ya saya macam-macam infonya ada, sehingga banyak pengalaman seperti gini. Karena memang banyak orang konsultasi ngalami begini dan begini aneh. Jadi nggak jawabannya apa begitu pulang nggak sembuh. Tapi kalau berkunjung sakit, kalau takziah sakit gitu. Dan juga sukar tidur malam.
Malah tidur itu sulit, nggak bisa tidur. Kalau orang nggak bisa tidur itu nggak nyaman ya. Terus bingung. Kalau orang sudah nggak bisa tidur, sulit tidur, ujung-ujungnya apa? Emosian, kambuhan. Nah setelah kambuhan, akhirnya kan terserang penyakit kambuhan. Orang sudah kambuhan, berarti banyak terganggu yang lain. Karena orang kambuh itu salah satu pintu masuknya setan itu kambuhan. Maka dulu pernah saya sampaikan syarat atau apa yang harus dilakukan ketika diruqyah atau yang beruqyah, diantaranya nomor dua kan tidak boleh kambuhan. Marah itu boleh pemarah ya nggak boleh. Ngamuk itu boleh kambuhan ya nggak boleh. Di antaranya apa? Ya di antaranya termasuk nyimpen pegel juwekel di hati itu yang menyebabkan orang itu sulit tidur. Ya di antara itu akhirnya setan masuk memberi ikatan sehingga orang semakin tidak bisa tidur. Kalau dalam itu akhirnya juga malas ibadah, malas ini, malas itu, malas itu, sambungannya ke situ, suka tidur. Yang 7 sakit pinggang tanpa sebab. Nah pinggangnya sering sakit itu tanpa sebab, itu adalah indikasi bahwa ada ikatan. Jadi dia suka di tulang ekor, di ujung tulang ekor. Tempatnya yang suka itu di situ sama di tulang belikat kanan kiri dan juga di apa ini ditekuk itu. Tekuk leher atau kadang atau di apa namanya cara Jawa ini apa ini jitok. Nah, tempatnya suka sembunyi di situ. Kalau saya ruqyah kadang jari saya letakkan di situ. Ya, maka kalau jangan terasa kawan itu jangan gilikan atau jangan deteksi sendiri. Jangan dipegang, karena deteksinya gimana? Jangan dipegang, terus jangan baca ta'awud, al-fatihah, kemudian ayat kursi, al-kafirun, al-falaq. Begitu selesai, la haula wala quwata illa billah. Allah berjangan tarik begitu. Nanti langsung langsung pikiran-pikiran kadang ya belayar, kertas belayar. Terus pikir sih macam-macam suudon gini-gini lah itu setelah diselesaikan itu jadi nyaman itu. Ada jalan mengumpul di pundak kanan kiri itu kan sering berat ya. Entok-entok namanya kalau Jawa entok-entok itu, entok kanan, entok kiri. Di jitok ini. Jadi gambarnya begini. Intinya itu paling senang dia tinggalnya di situ. Jadi gambarnya begini. Ini tulang belikat kanan kiri, terus ini jitok. Ya situ. Atau kadang di bawahnya. Bawah jitok itu ada tulangnya itu. Ada tulang muncul itu ya. Itu jangan gerak-gerakan. Bukan ditekan tapi jangan tekan, digerak-gerakan begitu. Kan digerakkan kanan kiri. Ya dengan iftitah atau dengan istighfar atau sholawatan gitu, jangan duduk gitu. Nah nanti lah jadi wene. Itu ada ikatannya. Sebenarnya di situ teman. Terus di tulang pinggung itu ekor, di tulang ekor. Nah di tulang ekor itu biasanya masuknya itu lewat makanan atau minuman. Ya, mungkin makanan atau minuman ini dimantrai orang terus jangan minum, atau makanan yang diberi mantra terus diberikan terus diminum. Nah, atau juga lewat makanan itu pas jangan makan tidak bismillah, atau jangan makan pakai tangan kiri, atau makan tidak dengan duduk. Setelah makan tidak doa. Kalau makan cepet-cepetan, kalau makan itu nggak boleh cepet-cepet. Santai makan itu sedikit-sedikit, gitu. Makan itu sedikit-sedikit, jangan cungkutan gitu langsung habis warang. Tapi kan enaknya makan tuh enaknya di mana? Bapak Ibu kalau dahar itu enaknya di mana? Di lesan kan? Di mulut kan? Ya makanya dikit-dikit dikunyah sampai lumut, enak entek lah baru ditelan. Oh langsung blek-blek cepet warang gitu, tapi ada emaknya di mana? Begitu masuk malah keluarnya baunya paling kaya. Ya makanya kalau makan sedikit dinikmati begitu sudah. Kalau menurut teori gizi itu kalau makan dikunyah paling enggak berapa kali? 30 ya? 30 sudah 30 itu baru ditelan. Caranya begitu sehingga membantu kerjanya pencernaan yang di dalam itu kan membantu kan sudah lunak langsung pol diploi aja perlu nanti bijinya tumbuh gitu ya tumbuh di perut gitu kalau dikunyah sampai lembut baru ditelan itu lebat. Nah itu sudah Nabi dan sehat gitu ya. Itu makan sedikit-sedikit ya itu yang menyebabkan sakit pinggang itu di
begitu itu menurut kajian rupiah. Terus juga apa itu sakit dada bila waktu asar ke atas, nanti dodo itu sakit. Sesek ada bagian kanan atau bagian kiri ya. Sesek ada kalau Jawa ada supak itu apa? Sesek ya, sesek ya seperti gitu. Tapi tanpa sebab. Tapi kalau setelah asar selesai asar maghrib ya sembuh, dibiarkan sembuh. Nanti besok ya kuman lagi begitu. Sering begitu aja ya. Nah itu pertanda atau indikasi bahwa di dalam diri jenengan ada ikatan sihir, ikatan jin. Ya masuk kadang jinnya itu kadang bisa dikirim, kadang kayak datang sendiri, masuk sendiri gitu ya. Seneng masuk di dalam dirinya orang itu karena orang itu selalu ya tadi diantaranya 3 kan ya, nggak melakukan 3 kalau bangun tidur tidak pikir, tidak wudhu, tidak sholat, nah, sehingga jinnya masuk terus kerasa di dalam dirinya. Karena setiap hari kita itu ketemu kan. Karena memang kita dikepung setan. Surat apa itu? Bahwa kita dikepung setan itu Quran surat apa? Al-A'raf ayat 17. Al-A'raf 17 bahwa manusia itu dikepung setan dari depan, belakang, kanan, kiri. Nah, dia itu karena dendam. Kalau ingin tahu nanti jangan buka Al-A'raf 26. Gara-gara kamu, bahasa kita itu gara-gara kamu ya manusia ya ada. Aku diturunkan dari surga itu gara-gara kamu, aku nggak terima. Bahasa kita begitu ya. Itu Al-A'raf 16 jangan buka. Nggak terima, maka kamu akan aku goda dari depan, belakang, kanan dan kiri. Begitu kan? Pernyataannya begitu. Terus yang 10, yang terakhir yang 10, yaitu bermimpi berada di tempat yang tinggi. Jangan pernah ngalami ya? Seperti mimpi di suatu tempat yang tinggi, terus jangan seperti tergoleng begitu. Begitu buahnya langsung tergoleng kewakin bangun. Nah seperti gitu ya. Itu ternyata indikasi bahwa jenengan ada ikatan jin. Atau kadang naik gunung, perasaannya seperti naik gunung langsung keproyesan jangan gelondong begitu. Itu isyarat. Atau tidur, ya tidurnya di tempat tidur, tapi perasaan seperti kadang mungkin dari batal alien gitu ya. Seperti goleng begitu. Nah itu indikasi. Pada kesempatan ini 10 poin. Ini ada 40. Ini baru 10 poin. Nah kalau salah susah puasa selesai. Jadi baru 10. Ya udah pertemuan pertama ini 10 poin. Ya tanda-tanda jin ada dalam tubuh manusia. Ya mudah-mudahan kita sekalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali lagi pesan saya tadi 3 hal tadi, setiap hari setiap pagi harus lepas atau setiap bangun tidur. Jadi bukan hanya tidur malam ya, tidur siang pun ya begitu, makanya jangan tidur diikat. Setiap hari tidur diikat. Tadi apa tadi? 1, begitu bangun pikir, baca, bangun tidur. Kemudian yang kedua ambil air wudhu. Yang ketiga sholat sunnah. Nah, sholat sunnah diantara apa? 2 rakaat setelah wudhu ada sunnah ya. Nah, atau sholat mutlak namanya, sholat mutlak 2 rakaat itu langsung lepas. Nanti kalau malam hari ya 2 rakaat untuk sholat iftitah untuk masuk sholat malam. Kalau tidak ya sholat sunnah namanya sholat mutlak atau sholat tuhur, sholat ba'da wudhu. Insya Allah 3 ikatan tadi lepas sehingga kita bebas untuk beraktivitas untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT dengan mudah dan ringan. Saya rasa sementara cukup sampai di sini. Tapi kalau nanti mau tanya, monggo silakan dialog atau diskusi yang kaitannya dengan rupiah itu bebas. Rupiah mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.